Ramalan Paul Scholes, Manchester United bisa terdegradasi. Legenda klub yakni Paul Scholes masih ngeri-ngeri sedap melihat performa dari Manchester United sejauh ini. Baginya MU harus merembang skuad besar-besaran di bursa transfer musim panas mendatang. Andai skuad MU masih begitu-begitu saja di musim depan, Paul Scholes akan tepuk jidat. Katanya MU bisa saja terdegradasi. Enzo Maresca aman dari pemecatan. Sudah 4 manajer Chelsea dipecat pada era Todd Boehly, dan kini Enzo Maresca dilaporkan aman nasibnya di Stamford Bridge. Enzo Maresca sejauh ini sukses membawa Chelsea kembali ke papan atas Liga Inggris, dan The Blues sekarang duduk di peringkat 4 klasemen sementara. The Athletic melaporkan para petinggi dari Chelsea puas dengan kinerja dari Enzo Maresca sejauh ini. Pria asal Italia itu dinilai aman dari ancaman pemecatan. MU mau lanjutkan efisiensi dan PHK 100 orang. Sejak musim panas 2024 yang lalu, langkah PHK sudah diambil oleh pemilik baru Manchester United yakni Sir Jim Ratcliffe. Dilansir dari Tribuna, sudah 250 staf di seluruh dunia yang bekerja untuk Setan Merah kena PHK demi efisiensi. Kini PHK di Manchester United bakal terus berlanjut. Total 100 staf bakal diberhentikan di tahun 2025 ini. Langkah tersebut dilakukan demi mengamankan raca keuangan dari Setan Merah. Nicholas Jackson absen hingga bulan April. Chelsea mendapatkan pukulan telak setelah penyerang andalan mereka yakni Nicholas Jackson diperkirakan absen hingga April akibat cedera hamstring. Dengan absennya dari Jackson dan juga Maguire, Christopher Nkunku kemungkinan besar akan menjadi andalan di lini depan Chelsea dalam ajang Liga Inggris maupun di ajang Conference League. Kai Havertz absen hingga akhir musim. Penyerang Arsenal yakni Kai Havertz diperkirakan harus menepi hingga akhir musim akibat cedera hamstring yang ia derita dalam pemusatan latihan di Dubai pada pekan ini. Kabar tersebut menjadi pukulan telak bagi The Gunners. The Athletic melaporkan bahwa sejauh ini belum ada kepastian apakah Havertz memerlukan operasi atau tidak. Namun untuk fokus saat ini adalah menyiapkan pemain asal Jerman itu agar bisa fit lebih awal di musim depan. Kehilangan Kai Havertz di fase krusial musim ini menjadi kerugian besar bagi Mikel Arteta, sebab ia adalah nomor 9 andalan Arsenal di musim ini dengan koleksi 15 golnya. Tchouaméni tak suka main jadi bek tengah di Real Madrid. Aurelien Tchouaméni tambah apik sebagai bek tengah dadakan di Real Madrid. Meski begitu, ia ternyata tak menyukai peran tersebut. Tchouaméni sudah 15 kali bermain sebagai bek tengah di musim ini. Meski tak senang dengan perannya tersebut, Tchouaméni tambah masih akan menjadi bek tengah dadakan di sisa musim ini. Pasalnya 3 bek Madrid yakni Eder Militao, David Alaba dan juga Antonio Rudiger masih berkutat dengan cedera. Masa depan Hansi Flick di Barcelona masih belum jelas. Meski torehan Barcelona apik bersama Hansi Flick, belum ada tanda-tanda dirinya memperpanjang kontraknya dengan Barcelona. Kontrak mantan pelatih dari Bayern Munchen tersebut bersama Barcelona tersisa hingga Juni 2026. Direktur olahraga sepak bola Barcelona Yanni Deco mengakui timnya belum mengambil keputusan terkait masa depan dari sang pelatih. Ia menegaskan klub asal Catalunya tersebut masih mempertimbangkan banyak hal sebelum memperpanjang kontrak dari Hansi Flick. Feyenoord kalahkan AC Milan. AC Milan dipaksa tunduk oleh tuan rumah Feyenoord dengan skor tipis 1-0. Kedua tim menyuguhkan permainan yang apik selama 90 menit. Tapi kali ini Feyenoord tampil lebih efisien di hadapan pendukungnya sendiri. Kali ini Milan dikejutkan oleh gol cepat Feyenoord di menit yang ketiga lewat gol dari Igor Paxiao. Setelahnya laga berlangsung terbuka tetapi tidak ada gol tambahan. Kekalahan ini bakal menyulitkan Milan yang akan bergantian meladeni Feyenoord dalam duel leg kedua di San Siro pada pekan depan. Celtic versus Bayern Munchen skor akhir 1-2. Munchen tampil tangguh untuk bisa mengalahkan tuan rumah Celtic dalam duel panas selama 90 menit. Laga berlangsung ketat, namun skor dari Vincent Kompany mengamankan kemenangan tipis 2-1. Kali ini gol dari Munchen datang dari Axel Michael Olise di penghujung babak yang pertama dan juga Harry Kane di awal babak yang kedua. Dan Celtic sempat membalas melalui aksi dari Declan Meda di menit ke-79. Kemenangan ini bakal menjadi modal berharga bagi Munchen ketika meladeni Celtic dalam leg kedua di pekan depan.
Everton imbang lawan Liverpool. Liverpool ditahan imbang oleh rival kota Everton dengan skor akhir 2-2 dalam duel sengit bertajuk Merseyside Derby. Pasukan dari Arne Slot gagal mengamankan 3 poin tuan rumah melawan dengan sangat baik. Everton bahkan berhasil unggul lebih dahulu lewat gol dari Beto di menit ke-11. Namun Liverpool dengan cepat menyamakan kedudukan lewat aksi dari Alexis McAllister di menit ke-16. Liverpool lantas berbalik unggul di babak kedua. Sang superstar yakni Mohamed Salah menjebol gawang Jordan Pickford di menit ke-73. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna ketika Liverpool kebobolan di menit akhir pertandingan di menit ke-90+8. Everton menyamakan kedudukan lewat gol dari James Tarkowski. Hasil imbang ini tak mengubah posisi Liverpool di puncak klasemen sementara. Liverpool cetak sejarah tanpa starter pemain Inggris di Derby Merseyside. Liverpool mencatatkan sejarah baru dalam pertandingan melawan Everton. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, mereka memulai laga Liga Inggris tanpa satupun pemain asal Inggris dalam susunan starting 11 pemainnya. Manajer Arne Slot membuat keputusan berani, ia menurunkan tim tanpa satupun pemain Inggris, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 4.347 laga di liga sebelumnya. Everton versus Liverpool panas usai laga. Laga derby Merseyside antara Liverpool versus Everton berakhir panas. Keributan di lapangan yang melibatkan pemain dari kedua tim membuat wasit mengeluarkan total 4 kartu merah. Wasit Michael Oliver mengganjar Doucouré dan juga Curtis Jones dengan kartu merah. Keduanya sama-sama mendapatkan kartu kuning kedua akibat keributan yang terjadi. Bukan cuma dua pemain itu saja yang mendapatkan kartu merah. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot dan juga asistennya yakni Sepp Hulshoff juga mendapatkan kartu merah setelah melakukan protes kepada wasit. Christian Pulisic siap perpanjang kontrak di Milan. Sejak pertama kali datang, Pulisic langsung memberikan kontribusi besar kepada Idea Valoroso, dan Christian Pulisic praktis menjadi rekrutan terbaik AC Milan setelah mereka memecat Paolo Maldini dari jabatan sebagai direktur teknik klub. Tim Merah Hitam kini sekarang malah bekerja untuk bisa mengikat Pulisic lebih lama di San Siro. Pulisic bakal diikat kontrak sampai tahun 2029, dan dengan kontrak barunya tersebut, dia bakal digaji sampai 5 juta euro per musimnya. Al-Hilal inginkan Mo Salah. Pelatih Al-Hilal yakni Jorge Jesus secara terbuka mengkonfirmasi keinginannya untuk bisa membawa Mohamed Salah ke klub tersebut pada musim depan. Spekulasi mengenai masa depan dari Mo Salah kini terus mengalir, terutama karena kontraknya bersama Liverpool akan berakhir di musim panas ini, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa ia akan memperpanjang masa baktinya di Anfield Stadium. Al-Hilal kini disebut-sebut sebagai klub yang paling serius dalam upaya mendatangkan Mohamed Salah di bursa transfer musim panas nanti. Jika transfer tersebut terwujud, maka Salah akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola, mengingat gengsi dan juga daya tarik di Liga Arab Saudi. Vinicius Junior dikudat duit hingga 17 triliun rupiah. Vinicius Junior dikabarkan telah bertemu dengan perwakilan dari Saudi Pro League yang berambisi mendatangkannya sebagai bintang baru di kompetisi tersebut. Pembicaraan antara kedua belah pihak dikabarkan kini terus berlanjut, dengan Arab Saudi diwartakan menawarkan kontrak senilai 830 juta pound sterling atau sekitar 17,3 triliun rupiah untuk durasi sekitar 5 tahun ke depan. Jika menerima tawaran tersebut, Vini akan mengikuti jejak beberapa pemain bintang besar seperti Ronaldo dan juga Karim Benzema yang lebih dahulu merapat ke kompetisi tersebut. Aston Villa berniat datangkan Joao Cancelo dari Al-Hilal. Aston Villa dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan Joao Cancelo, mantan bek dari Manchester City, dalam bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari VHS, klub asuhan dari Unai Emery tersebut telah masuk ke dalam buruan untuk bisa mendatangkan bek kanan asal Portugal tersebut. Selain Aston Villa, dua klub lainnya juga dikabarkan memantau perkembangan dari Cancelo, yakni adalah AC Milan dan juga Manchester United. Ketika klub ini diyakini tertarik setelah melihat pemain berusia 30 tahun tersebut mengalami kebangkitan performa di Arab Saudi.
Manchester United semakin dekat untuk bisa datangkan pemain Sporting Lisbon yang mirip Vini Junior. Kevin Guenda, target dari Manchester United, disebut mirip dengan Vinicius Junior dan kemungkinan besar segera meninggalkan Sporting Lisbon di musim panas nanti. Manchester United pun diyakini memimpin perburuan pemain berusia 17 tahun yang sangat dinilai tinggi pada saat ini. Dengan sebuah laporan di akhir Januari kemarin menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan kesepakatan dengan pihak Setan Merah. Tertarkan mereka datang dari Ruben Amorim yang merupakan manajer yang memberi Guenda kesempatan di Sporting Lisbon dan terus mendukungnya dalam tim utama. Man City temukan penerus dari Kevin De Bruyne. Josep Guardiola dikabarkan melihat penyerang Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz sebagai pengganti ideal untuk Kevin De Bruyne. Namun City harus merogoh kocek yang dalam untuk bisa mendapatkan jasa berbakat tersebut. Meski masih terikat kontrak dengan Leverkusen hingga tahun 2027, Florian Wirtz diprediksi akan hengkang pada musim panas nanti, dan Guardiola disebut sangat tertarik untuk bisa membawanya ke Etihad Stadium sebagai penerus dari De Bruyne. Wirtz dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Leverkusen mengenai perpanjangan kontrak yang baru dengan klausul rilisnya yang akan ditetapkan mencapai 104 juta pound sterling. Namun jika kesepakatan baru itu tidak tercapai, klub asal Jerman itu dikabarkan akan meminta harga sekitar 125 juta pound sterling dari klub-klub lain yang berminat untuk bisa mendatangkan bintangnya tersebut.